Pasar saham. Banyak orang tahu atau pernah mendengar mengenai saham. Banyak juga orang yang berkecimpung ke dalam opportunity dalam pasar saham. Dan lebih banyak juga orang yang tidak mau memasuki pasar saham karena sulitnya memprediksi pergerakan harga saham, sehingga mereka itu takut untuk mengalami kerugian finansial. Namun, bagaimana jika kita bisa memprediksi pergerakan harga saham? Well, dalam artikel ini, peneliti mencoba untuk memprediksi beberapa harga saham di Indonesia menggunakan model random forest, super vector regression, dan k-nearest neighbor. Artikel ini merupakan bagian dari Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science yang dipublish oleh Institute of Advanced Engineering and Science. IAES adalah organisasi akademik dan penelitian yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kolaborasi, konferensi, publikasi ilmiah, dan kegiatan lainnya dalam berbagai bidang teknik dan ilmu pengetahuan terapan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pasar keuangan sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi di zaman modern ini, dengan harga saham sebagai indikator utama kesejahteraan ekonomi suatu negara. Namun, prediksi harga saham merupakan tantangan yang besar karena sifatnya itu yang non-linear dan tidak teratur dan juga tentunya sulit diprediksi, terutama di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Memprediksi pasar saham di Indonesia adalah tantangan yang besar karena volatilitas, faktor politik, ekonomi, dan psikologi mempersulit prediksi harga pasar saham. Sehingga, metode statistik tradisional sering gagal memberikan hasil akurat dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Maka dari itu, machine learning menjadi alternatif yang menjanjikan karena kemampuannya untuk mengenali pola-pola kompleks dalam sebuah data. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas tiga algoritma machine learning tadi, yaitu random forest, super vector regression, dan k-nearest neighbor, dalam memprediksi harga penutupan saham di pasar Indonesia, dengan fokus pada data saham BBCA, PWON, dan TOWR, yang dimana penelitian ini juga akan mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik RMSE dan MAE untuk menilai keakuratan prediksi. Adapun dataset yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data historis harian saham dengan total 725 sampel. Data tersebut meliputi 3 saham tadi, BBCA yaitu PT Bank Sentral Asia Terbuka, lalu ada PWN atau PT Pakuan Jati Terbuka, dan PT Sarana Menara Nusantara Terbuka atau TOWR. Adapun variabel penting dari dataset itu yang pertama adalah harga open, high, low, dan close dari saham tersebut. Open adalah sebutan untuk harga awal aktivitas perdagangan saham di suatu hari itu. Lalu high merujuk pada harga tertinggi pada suatu hari perdagangan. Lalu low itu merujuk pada harga terendah pada suatu hari perdagangan. Dan yang terakhir adalah close, yang merupakan kunci dari penelitian ini, di mana close itu adalah harga terakhir saham tersebut diperdagangkan sebelum jam perdagangan itu ditutup. Data pada penelitian ini berasal dari website investing.com. Penelitian ini dilakukan menggunakan data ini dengan melabelkan open, high, dan low sebagai variabel independen, sementara close dilabelkan sebagai variabel dependent. Data set tersebut dilakukan retrocessing terlebih dahulu. Peneliti ini melakukan normalisasi z-score untuk menstandarisasi data yang ada. Z-score normalization ini dipilih karena metode ini tidak sensitif terhadap outlier atau anomali data. Setelah dinormalisasi, data dibagi menjadi data latihan dan juga data testing. Data latihan itu terdiri dari 705 data yang berjangka waktu dari 1 Maret 2017 hingga 31 Januari 2020. Dan data testing terdiri dari 20 sampel dari bulan Februari 2020. Data testing akan digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan harga asli untuk menghitung tingkat error prediksi. Adapun model yang digunakan pada penelitian ini yaitu random forest, super vector regression, dan k-nearest neighbor. Tiga algoritma itu menawarkan keseimbangan antara kompleksitas dan interpretabilitas sehingga cocok untuk menganalisis dinamika pasar saham Indonesia yang volatil. Random forest ini bekerja dengan cara membangun banyak decision tree, ya jadi banyak pohon sehingga membuat hutan dari subset data acak dan menggabungkan prediksi tiap pohon dan
Prediksi setiap pohon itu digabungkan menjadi rata-rata untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi variansi. Teknik ini menggunakan prinsip bootstrapping dalam pengambilan sampel. Kemudian adalah support vector regression, yang merupakan pengembangan dari support vector machine untuk masalah regresi. SVR ini bertujuan untuk menemukan hyperplane optimal dalam batas toleransi error atau E-sensitif. SVR dikenal efektif dalam mengatasi overfitting dan cocok untuk data nonlinear. Kemudian itu ada K-nearest neighbor. K-nearest neighbor ini memprediksi nilai berdasarkan kedekatan atau distance dengan K tetangga terdekat dalam dataset. Kedekatan itu biasanya dihitung menggunakan Euclidean distance untuk mengukur kemiripan, dan nilai K ditentukan melalui optimasi parameter untuk memperoleh prediksi yang optimal. RMSE digunakan untuk mengestimasi error dari hasil prediksi algoritma yang digunakan. Jika nilai RMSE itu rendah, maka semakin tinggi akurasi dari prediksi model. Kemudian itu MAE digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dari model prediktif yang telah dibuat. MAE mewakili rata-rata error absolut antara nilai prediksi yang dihasilkan oleh random forest support vector regression dan k-nearest neighbor dengan nilai aktual. Dan juga sama seperti RMSE, semakin rendah nilai MAE, semakin bagus prediksi dari model yang telah dibuat. Berikut hasil dari prediksi setiap model terhadap harga saham aktual, yaitu data testingnya. Bisa kita lihat pada tabel 1 untuk saham BBCA, tabel kedua untuk saham PWON, lalu tabel ketiga untuk saham TOWR. Selain tabel, peneliti juga memberikan graf hasil prediksi saham dan juga aktualnya. Ya, dapat dilihat pada graf A itu adalah saham BBCA, graf B adalah saham PWON, dan graf C adalah saham TWOR. Selanjutnya, peneliti mengevaluasi hasil prediksi setiap model, di mana peneliti dapatkan bahwa SVR selalu memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada model lainnya. Pada tabel 4, kita bisa lihat nilai RMSE dari setiap model. Di sini, SVR memiliki nilai RMSE paling kecil di antara model lainnya pada setiap saham. Dan juga sama pada tabel 5, SVR memiliki nilai error yang lebih kecil daripada model lainnya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan opini saya terhadap penelitian ini. Menurut saya, penelitian ini memiliki konteks yang bagus untuk melakukan penelitian penerapan algoritma machine learning kepada pasar saham Indonesia yang merupakan negara berkembang yang memiliki sifat pasar sahamnya itu adalah volatil, dapat berubah-ubah dengan cepat. Dengan menggunakan machine learning, random forest support vector regression, dan juga KNN, kita dapat mengetahui batas seberapa akurat sih model prediksi itu jika digunakan pada lingkungan pasar saham yang volatil. Dan dari segi algoritma yang dipilih, algoritma yang digunakan peneliti itu sudah mencakup memiliki banyak variasi dalam pembuatan prediksinya. Yang pertama itu adalah random forest, yang membuat prediksinya itu dengan cara membuat banyak decision tree dari subset data. Lalu ada support vector regression, yang menggunakan hyperplane optimal dalam batas toleransi error atau E-insensitif tadi. Dan juga menggunakan KNN, yang memprediksi nilai berdasarkan jarak kedekatan K tetangga menggunakan Euclidean distance. Dan peneliti juga telah menggunakan metrik evaluasi yang umum yang sering digunakan untuk mengukur akurasi hasil prediksi dari model, yaitu root mean square error atau RMSE dan mean absolute error atau MAE. Selain itu, data latihan yang digunakan oleh peneliti juga sudah luas, yaitu 2017 hingga 2020. Sehingga data yang digunakan ini lebih representatif terhadap pergerakan dinamika pasar saham di Indonesia dan tidak hanya berpatok pada 1 tahun saja, yang dimana kemungkinan tahun itu memiliki keunikan tersendiri daripada tahun-tahun lainnya. Dan di sisi lain, artikel ini tidak membahas proses parameter tuning atau optimasi hyperparameter pada SVR, RF, atau KNN dalam menentukan parameter mereka. Padahal,
Optimasi parameter itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap akurasi prediksi dari model. Kemudian kelemahan lainnya itu adalah di mana peneliti tidak memasukkan faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan harga saham seperti sentimen pasar atau kondisi makroekonomi. Dan lalu pada aspek efisiensi komputasi, peneliti tidak mencantumkan berapa lama waktu pelatihan dan kompleksitas model, sehingga kita tidak tahu apakah model ini bisa digunakan jika kita ingin melakukan day trading, di mana kita dengan cepat ingin menjual atau membeli saham tersebut. Lalu mengenai dataset yang digunakan, peneliti sayangnya menggunakan data tes di tahun 2020 Februari, di mana seperti yang kita ketahui 2020 itu kita dilanda dengan wabah COVID 2019 yang sangat mempengaruhi dunia, terutama juga pasar saham, yang membuat banyak saham itu anjlok terjun bebas. Contohnya itu adalah saham BBCA yang terjun bebas. Dan menurut saya, pemilihan data testing di bulan Februari 2020 itu justru mempengaruhi bagaimana prediksi dari model tersebut yang dilatih pada 2017 hingga 2020 dari 2017 anggap 2017 hingga 2019 yang lebih stabil daripada 2020 yang dimana kita dilanda COVID 2019. Jadi ke ada faktor eksternal yang sangat besar pada data testingnya. Lalu menurut saya pada hasil prediksi ini, jika kita melihat hasil graf prediksi harga saham, model yang SPR itu kurang lebih mendekati tren naik turun harga sahamnya yang terjadi dalam waktu sedang atau mungkin lebih ke panjang. Jadi dengan begitu kita dapat menggunakannya walaupun ada errornya untuk menginvestasi di jangka sedang karena hasil prediksi errornya itu relatif kecil dibandingkan dengan harga saham BBCA yang mencapai ribuan per lembarnya. Contohnya itu pada tanggal 1 Februari harga aslinya itu adalah 32.200, di mana prediksinya SPR itulah 32.325,43 rupiah. Dan relatif dari harga aktualnya itu hanya error 125 rupiah dibandingkan daripada error 2000-an. Mungkin tidak apa-apa jika hanya error 150 rupiah di jangka yang panjang. Namun jika kita ingin melakukan day trading, itu justru sangat tidak cocok. Dan mengenai penelitian ini, tentu saja penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cara menggunakan dataset yang lebih luas dan variatif. Misalnya, kita dapat menambahkan lebih banyak saham dari sektor lainnya yang berbeda-beda, atau memperpanjang periode historis agar model lebih tahan terhadap perubahan tren jangka panjang. Dan juga lebih tidak terpengaruh pada anomali-anomali dalam dunia nyata. Dataset juga sebaiknya itu diambil pada periode makroekonomi yang relatif stabil. Dan seperti tadi tidak diambil pada periode data testingnya tidak diambil dari pandemi COVID 2019. Tentu kendala di memprediksi pasar saham itulah ketidakpastian dunia nyata. Pasti ada faktor eksternal lainnya yang tidak dimasukkan dalam dataset latihan. Mungkin di penelitian berikut-berikutnya menambahkan analisis sentimen terhadap saham tersebut, mulai dari berita keuangan, indeks ekonomi makro, atau volume perdagangan yang terjadi, sehingga kita dapat meningkatkan akurasi prediksinya dengan faktor-faktor lainnya, tidak hanya dari open closing dari saham tersebut. Mungkin demikian dari pendapat saya. Mohon maaf jika ada salah interpretasi dari hasil studi
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.